Kita lanjutkan bahasan kita mengenai uji fatigue dan kali ini kita memasuki bahasan mengenai mekanisme kegagalan material yang mengalami kegagalan berupa fatigue. Ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh material ketika mengalami kegagalan fatigue. Yang pertama adalah tahapan inisiasi retakan. Pada tahapan ini, retakan akan muncul di beberapa titik ataupun di titik tertentu dengan kondisi konsentrasi tegangan yang lebih tinggi. Atau dikarenakan memang daerah tersebut mempunyai ataupun menerima beban mekanik yang paling tinggi. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan penjalaran retakan, di mana retakan akan menjalar seiring dengan pertambahan siklus pembebanan. Tahapan ketiga adalah tahapan final failure, di mana pada tahapan ini retakan akan menjalar dengan cepat dan sampai dengan mengalami patah. Umumnya, tahapan final failure tersebut terjadi dalam orde waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan tahapan pertama dan tahapan kedua. Sehingga di dalam perhitungan fatigue life, tahapan ketiga ini seringkali kita tidak perhitungkan. Jadi untuk memperhitungkan umur fatigue ataupun umur kegagalan sampai dengan patah, maka kita cukup memperhitungkan nilai NI, yaitu nilai jumlah siklus untuk terjadinya inisiasi, dan kemudian nilai NP, yaitu jumlah siklus sampai dengan jumlah siklus untuk penjalaran retakan. Pada nilai tegangan amplitudo yang rendah, ataupun pada nilai pembebanan mekanik yang rendah, biasanya untuk terjadinya retakan itu relatif sukar. Sehingga sebagian besar umur fatigue itu bisa dihabiskan ataupun didominasi oleh umur inisiasi retakan. Tetapi ketika nilai beban mekanik yang diberikan itu relatif tinggi, maka penjalanan retakan akan mendominasi. Di sini untuk kita menghasilkan inisiasi retakan relatif mudah sehingga nilai NI itu relatif singkat dibandingkan dengan nilai NP. Salah satu hal yang unik dari berbagai jenis kegagalan pada material, umumnya kegagalan itu bermula dari bagian permukaan. Ini dikarenakan bagian permukaan itu menerima beban mekanik yang paling besar. Bagian permukaan juga merupakan daerah yang berinteraksi dengan lingkungan, sehingga di situ memungkinkan terjadinya korosi, memungkinkan terjadinya karat pada bagian permukaan yang nantinya juga bisa mengakibatkan konsentrasi tegangan yang tinggi pada bagian tersebut. Sehingga bagian permukaan itu harus dibuat shiny, mengkilap. Kita harus menghindarkan surface scratches, goresan pada bagian permukaan. Nah, ini juga yang sering mengakibatkan kenapa kemudian inisiasi retakan bermula di bagian permukaan, karena seringkali mempunyai goresan-goresan yang bisa menghasilkan stres konsentrasi yang tinggi pada bagian tersebut. Kemudian adanya fillet pada bagian tertentu dari komponen juga itu bisa mengakibatkan inisiasi retakan, karena kondisi tersebut menghasilkan stres konsentrasi yang tinggi. Kemudian bila suatu produk mempunyai lubang kunci seperti ini, maka bagian seperti ini yang mempunyai sudut yang tajam itu juga bisa menghasilkan stres konsentrasi yang tinggi dan seterusnya bisa menghasilkan inisiasi retakan pada bagian tersebut. Kemudian bila ada ulir pada komponen kita, maka ulir tersebut bisa menghasilkan stres konsentrasi yang tinggi dan seterusnya inisiasi retakan sangat mungkin terjadi pada bagian tersebut. Bila kita lihat penampang patahan dari komponen yang mengalami kegagalan petik, salah satu ciri yang muncul adalah adanya beach mark ataupun penampakan garis-garis pantai. Seperti pada gambar ini, ada garis-garis pantai dari permukaan
komponen yang mengalami kegagalan petik. Jadi, beach mark ini muncul pada tahapan kedua ataupun pada saat tahapan propagasi dari kegagalan petik. Nah, adanya beach mark ini nantinya mengarah kepada bagian dari inisiasi retakan seperti ini. Misalnya ini adalah beach mark-nya, kemudian beberapa beach mark membentuk ataupun pointing mengarah kepada satu titik dan titik itulah merupakan titik awal retakan. Beach mark ini seringkali bisa kita lihat secara makro. Jadi tanpa alat bantu kita bisa melihatnya. Nah, beach mark ini muncul seperti begini. Ketika suatu mesin misalnya bekerja, dia running, kemudian berhenti. Nah, ketika berhenti itu dia bisa menghasilkan satu garis beach mark. Kemudian di running lagi, terjadi penjalanan retakan menghasilkan garis beach mark berikutnya. Jadi satu garis beach mark itu muncul dari satu siklus mesin bekerja sampai kemudian berhenti. Bisa seperti itu. Nah, penampakan kedua yang mungkin menyertai kegagalan petik adalah yang disebut sebagai fatigue striation. Ilustrasi di sini mengilustrasikan ini adalah satu garis benchmark, ini adalah garis benchmark yang lainnya, dan di antara garis benchmark tersebut ada banyak garis-garis fatigue striation. Jadi sama, ini juga terbentuk dari tahap 2 penjalaran. Kemudian fatigue striation ini menunjukkan posisi dari crack tip pada beberapa titik. Kita lihat ada beberapa titik di sini. Nah, berbeda dengan benchmark, fatigue striation ini dimensinya adalah mikro sehingga harus kita amati menggunakan elektron mikroskop. Setiap striation menunjukkan pemanjangan retakan selama satu siklus pembebanan. Jadi misalnya saya sebutkan tadi, suatu mesin bekerja, terus bekerja. Nah, setiap bekerja itu menghasilkan satu siklus pembebanan misalnya. Ini belum di stop, masih running, menghasilkan berbagai satu siklus pembebanan dan menghasilkan satu siklus striation. Sampai kemudian berhenti dan menghasilkan satu garis beach mark. Jadi di antara dua garis beach mark ada banyak garis striation yang menunjukkan pemanjangan retakan selama satu siklus pembebanan. Ini kita lihat bahwa gambar seperti ini adalah gambar yang bisa didapatkan dengan transmission elektron mikroskop. Jadi ukurannya adalah mikro. Nah, yang menjadi catatan adalah keberadaan benchmark ataupun striation memang mengkonfirmasi bahwa kegagalan tersebut adalah akibat petik. Jadi kalau ada benchmark, ada fatigue striation, maka pastilah itu kegagalan akibat petik. Tetapi absennya keduanya bukan berarti kegagalan bukan karena petik gitu ya. Jadi kalau tidak ada benchmark, tidak ada striation, bisa jadi tetap merupakan kegagalan petik.